Jika saya berada dalam kekuasaan atau memiliki kekuasaan, dan saya sangat yakin bahwa saya memiliki kebijaksanaan atau bisa menjadi wise untuk menentukan siapa yang boleh hidup dan siapa yang harus dibunuh. Nama saya Agus Wahyudi, saya dosen di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Hukuman mati itu muncul dari cara berpikir, baik individu atau kelompok yang menganggap bahwa adalah boleh membunuh orang lain. It is permissible to kill other people, dan memiliki keyakinan, sangat yakin bahwa dirinya bisa memiliki kebijaksanaan atau wisdom untuk menentukan siapa yang boleh hidup dan siapa yang harus dibunuh. Cara berpikir ini kemudian menjustifikasi, nanti akan kita lihat, mereka yang misalnya melakukan tindakan teroris, ya, para pembunuh, juga misalnya negara dalam memulai peperangan. Mereka semua berangkat dari cara berpikir bahwa adalah diizinkan untuk membunuh orang lain dan merasa sangat yakin bahwa dia atau mereka memiliki kebijaksanaan untuk menentukan siapa yang boleh hidup dan siapa yang harus dibunuh. Nah, di dalam pembahasan tentang apakah hukuman mati diizinkan oleh etika, ini kita berhubungan dengan beberapa layer pertanyaan, ya. Justifikasi hukuman mati itu didominasi oleh dua argumen. Argumen pertama adalah argumen deterrence, pencegahan, yang ini nanti akan berakar dari gagasan bahwa untuk menghilangkan kejahatan atau menghapuskan kejahatan, kita membutuhkan cara, dan salah satunya adalah hukuman mati agar perbuatan atau kejahatan yang sama tidak berulang. Argumen yang kedua adalah retribusivisme atau retributif, ya. Jadi satu argumen yang mengatakan bahwa perbuatan yang salah harus dihukum apapun konsekuensinya. Jadi karena itu salah lalu dianggap salah. Hanya persoalan etika sebenarnya berurusan nanti juga dengan dua argumen ini. Nanti kita harus memeriksa pertanyaan tentang apa sebenarnya hakikat dari perbuatan jahat atau offense, ya, pelanggaran hukum atau pelanggaran tindakan jahat yang dilakukan orang. Tapi juga berurusan dengan pertanyaan pelaku kejahatan atau kriminalnya sendiri, ya. Dan yang ketiga berurusan dengan konsekuensi dari tindakan kejahatan apa yang harus dilakukan. Nah, saya mau menjelaskan begini, dalam hubungannya dengan moral, menentukan suatu perbuatan itu salah adalah satu hal. Tetapi respon atau tanggapan kita terhadap tindakan yang salah itu hal yang lain. Di abad ke-18 misalnya, kasus-kasus di masa penjajahan Inggris terhadap Amerika, ya, negara koloni itu, mereka yang mencuri sapu tangan, memalsukan identitas, dan mencopet itu dihukum mati. Ada yang digantung, ada segala macam. Tindakan manusia atau keputusan cara berpikir orang kemudian juga mengalami perubahan. Jenis-jenis hukuman mati
itu hanya bisa diberlakukan untuk apa dalam kasus apa. Tetapi intinya menarik, saya kira kalau berhubungan dengan etika, kita harus mengkaji lebih mendalam argumen-argumen yang menjustifikasi hukuman mati itu, ya, baik argumen deterrence maupun argumen retributif, ya, pencegahan dan pembalasan. Apakah dari argumen moral ini sebenarnya cukup kuat? Ada, saya kira, nanti sanggahan terhadap argumen retributivisme, ya, atau argumen yang mendasarkan bahwa hukuman mati diperbolehkan atau dijustify karena alasan untuk membalas, jadi demi menegakkan keadilan, ya, itu lalu dilakukan. Tapi juga nanti kita akan memeriksa argumen dari segi deteren atau pencegahan yang saya kira menarik, ini juga dilihat dan sering dipergunakan. Nah, saya sendiri percaya bahwa hukuman mati itu tidak justified dari alasan moral, ya. Saya ingin melihat Indonesia suatu saat akan menghapuskan hukuman mati, walaupun sekarang mungkin masih sulit dibayangkan. Dan saya kira kita perlu misalnya nanti juga memeriksa alasan-alasan realis mengapa hukuman mati sementara ini tetap perlu dijalankan. Jadi ini hal yang saya kira perdebatan di level yang lain. Perkembangan hukum kita saya kira menarik, rancangan KUHP yang baru, ya, yang saya kira memberikan waktu pada mereka yang misalnya mendapatkan hukuman mati untuk dikenai hukuman percobaan terlebih dulu. Misalnya dilihat 10 tahun, ya, apakah perbuatannya baik atau tidak, ya, menunjukkan tanda-tanda misalnya bisa hidup normal dalam kehidupan masyarakat atau tidak, dan nanti mungkin hakim atau pihak pengadilan yang akan menentukan itu. Jadi alasan misalnya retributif, ya, yang dikembangkan oleh Hegel. Hegel salah satu tokoh yang setuju dengan hukuman mati. Argumen dia adalah bahwa hukuman mati itu dijatuhkan justru karena kita menganggap mereka yang melakukan kejahatan yang kemudian kita hukum mati itu sebenarnya perlu diberi kehormatan atas keputusannya. Jadi kita menghormati keputusan dia karena dia melakukan kejahatan dengan pertimbangan tertentu yang itu juga keputusannya sendiri. Jadi sebagai perwujudan dari rasa hormat kita terhadap keputusan sadar dari pelaku kejahatan, maka kita memberikan hukuman mati sebagai rasa hormat yang sama, bahwa dia berhak untuk menanggung atau menerima hukuman dari perbuatan yang salah, ya, yang dia lakukan. Jadi ini menarik karena Hegel kira-kira percaya bahwa pembalasan terhadap hukuman itu kita lakukan bukan karena misalnya akibat dari pembunuhan itu akan menyengsarakan orang atau membuat misalnya rasa keadilan bagi keluarga pelaku dan sebagainya, tapi dia melihat dari hak orang, jadi dari kapasitas orang untuk berpikir secara mandiri, dan karena dia melakukan kesalahan dalam pengertian memutuskan satu tindakan yang salah, maka sebagai bentuk rasa hormat, respek kita pada keputusan otonom pelakunya, maka hukuman mati bisa dijatuhkan pada orang itu. Nah, di pihak lain
tentu saja kalau kita misalnya melihat pada argumen retributif ya, argumen pembalasan, itu bisa terbatas, bisa tidak terbatas ya, bentuk pembalasan demi rasa keadilan itu. Jadi misalnya revenge atau balas dendam itu mungkin dianggap sebagai satu bentuk keadilan. Jadi kalau misalnya keluargamu ada yang dibunuh seseorang misalnya, kamu melakukan pembalasan bukan hanya dengan membunuh orang itu, tapi seluruh anggota keluarganya. Jadi lalu unlimited bentuknya. Ini yang kemudian dibatasi dalam proses hukum karena revenge itu bisa sangat problematik dari rasa keadilan, dan karena itu hukum-hukum kuno misalnya kita mengenal ada lex talionis itu yang dimulai dari Hammurabi, dari tradisi Injil yang lama ya, menentukan satu bentuk hukuman pembalasan ya, retributif yang terbatas, bukan yang tidak terbatas. Jadi misalnya menentukan mata dibalas dengan mata, telinga dibalas dengan telinga. Jadi lex talionis itu satu hukum awal dari konsep retributivisme yang agak berbeda argumennya dari Hegel. Tapi konsepnya adalah memberi pembalasan itu, hanya sifatnya terbatas. Nah, di dalam diskusi etik, tadi kita mengatakan bahwa menentukan satu tindakan yang salah, bahwa satu perbuatan itu salah, itu adalah satu hal. Bahwa misalnya orang membunuh orang lain, atau misalnya kalau kita bicara kejahatan narkoba ya, efek dari narkoba akan membuat kematian dan penderitaan dari bukan hanya keluarga tapi juga pelaku. Jadi itu satu perbuatan yang salah. Apakah kemudian itu harus dihukum mati? Ya, itu pertanyaan yang berbeda. Jadi menentukan satu hal itu salah itu satu hal, tetapi menentukan respon atau reaksi kita terhadap perbuatan yang salah itu juga hal yang lain. Jadi membutuhkan pertimbangan moral yang lain. Sekarang ini misalnya agak berbeda tadi dengan abad ke-18, saya kira kita akan merasa sangat tidak sreg atau tidak adil kalau ada orang mencuri ikan di rumah kita lalu kita menuntut hukuman mati. Ya. Tapi di masa lalu abad ke-18 itu terjadi cara berpikir orang bahwa mereka yang mencuri sapu tangan, mencopet, atau memalsukan akte lahir bisa dihukum mati. Dan misalnya juga yang dihukum mati bisa anak-anak. Ya. Cara berpikir manusia berubah atau bisa berpikir berbeda untuk mengatakan tidak lebih baik ya. Sekarang kita melihat bahwa hukuman mati hanya dijatuhkan pada misalnya jenis-jenis perbuatan yang kira-kira dianggap membahayakan. Tapi siapa yang menentukan sesuatu itu sangat berbahaya dan tidak? Lagi-lagi itu tadi orang yang merasa, atau sekelompok orang termasuk negara ya, yang merasa bahwa saya diizinkan untuk membunuh orang lain jika saya berada dalam kekuasaan atau memiliki kekuasaan, dan saya sangat yakin bahwa saya memiliki kebijaksanaan atau bisa menjadi wise untuk menentukan siapa yang boleh hidup dan siapa yang harus dibunuh. Mulainya dari cara berpikir itu. Nah, terhadap pertanyaan apa sebaiknya respon atau tanggapan kita terhadap tindakan salah atau kejahatan, ya, kita bisa mensikapi dengan berbagai cara. Ya. Kita bisa misalnya menuntut tadi retributif yang terbatas, jadi menuntut pembalasan yang sama. Seperti dalam hukum tadi misalnya mata harus dibalas dengan mata, telinga dibalas dengan telinga. Atau seperti yang diajarkan Sokrates dan Yesus, ya,
Sokrates kira-kira salah satu orang yang dalam dialognya dengan Krito menolak bahwa kejahatan, reaksi kita terhadap kejahatan harus dibalas dengan kejahatan yang sama, karena menurut Sokrates lalu apa beda kita dengan penjahat itu. Yesus juga bicara gitu. Dia berbeda dengan Injil yang lama, ya, mengajarkan bahwa kalau kamu dipukul pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kalau kamu diusir 1 kilo, pergilah 2 kilo. Yesus menunjukkan seperti halnya Sokrates bahwa cara kita menanggapi kejahatan bisa sangat berbeda. Dan misalnya dalam kasus pernah melihat seorang laki-laki kebetulan Muslim di Amerika dan anaknya terbunuh dalam sebuah insiden tembakan. Di pengadilan dia ditanya pada hakim atau dimintai pertimbangan apa tanggapan dan hukuman yang pantas bagi pelaku itu. Dia memilih untuk memaafkan. Dan kemudian juga pelaku mengoreksi perbuatannya, memperbaiki dirinya. Ya, saya berpikir sendiri kira-kira percaya bahwa mengapa di Indonesia sampai sekarang kita masih mempertahankan hukuman mati. Pertimbangan yang pertama kemungkinan karena jumlah penduduk kita masih terlalu banyak dan secara umum kita tidak bisa menghargai nyawa manusia, ya belum bisa. Jadi banyak orang juga masih berpikir bahwa hukuman mati adalah cara atau option yang tepat. Nah, alternatifnya apa? Menurut saya, walaupun mungkin tidak sekarang, ya suatu saat kita mengubah cara berpikir kita bahwa misalnya di dalam kenyataan cara bekerja lembaga peradilan itu tidak ada yang sempurna. Ya, sistem peradilan selalu flaws dalam arti memiliki banyak kelemahan. Kadang ada banyak kasus orang yang bersalah dianggap bersalah. Ya, orang yang seharusnya tidak menerima misalnya hukuman mati kemudian dihukum mati. Ya. Tapi penolakan kita terhadap hukuman mati bukan karena itu. Ya, saya kira seperti Albert Camus mengatakan kita tidak ada yang suci. Dan orang berpikir bahwa, atau bahkan negara misalnya berpikir bahwa dia bisa mengambil nyawa dari orang lain atau dari warga negaranya sendiri, itu karena dia berpikir memiliki wisdom atau kebijaksanaan untuk tampil ya sebagai hakim dalam mengurangi kemungkinan kejahatan agar menjadi lebih baik melalui misalnya penentuan siapa yang boleh dibunuh dan tidak dibunuh. Dalam banyak kasus asumsi ini saya kira tidak bisa diterima nyatanya karena semua orang ya sebenarnya tidak ada yang suci dan tidak ada yang benar-benar wise menentukan siapa yang paling benar dan karena itu kesempatan orang untuk belajar ya untuk diberi hidup itu menurut saya penting dan mutlak. Ada hal-hal yang saya kira menarik misalnya dalam pembelaan hukuman mati di Indonesia ya tahun 2015 misalnya sekitar 299 orang itu terkena ancaman hukuman mati di luar negeri. 57% diantaranya adalah kasus narkoba. Nah, apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah melalui Deplu kira-kira menyerukan agar kedutaan besar kita atau para diplomat kita mencari cara untuk
bantu mereka yang terkena hukuman mati itu kalau bisa menyelamatkan. Nah, ini argumen negara untuk melindungi warga negaranya, dan itu tugas semestinya dari negara. Tetapi inkonsistensi terjadi dalam kasus di dalam negeri sendiri. Kita memberlakukan hukuman mati kepada mereka, ya, termasuk saya kira banyak pelaku kejahatan, ya. Nah, ini contoh bagaimana inkonsistensi terjadi yang saya kira juga sering dibahas oleh sejumlah orang yang menekuni masalah ini, terutama para aktivis LSM. Menurut saya menarik untuk melihat sebenarnya apa fungsi dan tugas negara. Pertama kali adalah untuk melindungi warga negara, menjaga kehidupan, ya. Dan menurut saya negara atau siapapun orang sebenarnya tidak punya hak untuk mengambil nyawa pihak lain. Argumen saya kira kalau kita menentang hukuman mati itu artinya mendudukkan satu cara untuk menempatkan pertimbangan kita dalam makna yang lebih tepat tentang apa fungsi dan peran negara di satu pihak, tapi juga perilaku kita terhadap sesama warga negara, ya, dan juga perilaku kita pada negara gitu sebagai warga negara. Kalau kita menentang hukuman mati, pada akhirnya juga kita akan menentang kemungkinan orang yang berpikir bahwa peperangan itu sesuatu yang absah atau diperbolehkan. Kita tahu perang pada akhirnya juga akan selalu membunuh orang lain. Ya, tapi juga banyak tindakan-tindakan lain yang kemudian mungkin implikasi moralnya cukup kuat. Tetapi tentu mereka yang sepakat atau setuju dengan hukuman mati punya argumen dan cara pandang yang berbeda terhadap isu-isu ini, ya. Pertimbangan tadi ditren, ya, alasan bahwa hukuman mati diizinkan demi alasan untuk pencegahan, dan juga pertimbangan bahwa hukuman mati dibenarkan dari alasan retributif, itu juga selalu bisa diajukan atau dipergunakan untuk menjustifikasi ini. Dan memang pada level itu perdebatannya tidak selesai. Tapi kira-kira kalau menurut saya ada kelemahan cukup serius dari dua argumen baik deteren maupun retributif untuk menjustifikasi hukuman mati.